Yuhu guys, ini dia cerita aku terkena badai angin pas di puncak Gunung Kerinci. Bahkan sampai untuk berdiri kayak gini aja tuh anginnya kenceng banget guys, rasa-rasa kayak mau jatuh. Sampai persediaan logistik kita ketutup sama debu vulkanik kayak gini karena kebawa angin. Gimana cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, kita itu bangun sekitar jam 3 pagi untuk siap-siap sarapan dan pergi summit. Dan kita start dari camp area shelter 3 itu sekitar jam 4 pagi dini hari. Dan ini kita itu jalannya pelan banget. Jadi pas jam setengah 6 itu kita baru sampai di Batu Gantung. Dan pas hari dimana aku naik Gunung Kerinci ini, cuacanya tuh kayak kelihatan cerah banget. Sampai-sampai ini tuh baru jam 6 lewat, tapi cahayanya udah kelihatan cerah. Kayaknya aku udah lepas headlamp, dan jangan salfok ya kalau headlamp aku lepas lampunya aja. Sekitar jam 6.32, kita udah sampai di area lapangan Tugu Yuda. Setelah itu kurang lebih sekitar setengah jam, kita udah sampai di puncak Gunung Kerinci. Dan pas aku sampai sini, ternyata udah ada beberapa pendaki lain yang udah muncak duluan. Pas sampai sini kalian bisa lihat anginnya kenceng banget sampai dan covernya Bang Macan itu jatuh ke bawah. Untung aja terbangnya nggak masuk ke dalam kawah kan. Nah pas di puncak ini anginnya memang bener-bener sekenceng itu guys. Kita itu sampai nggak kuat buat berdiri. Makanya orang-orang itu pada berlindung di sebalik bebatuan kayak gini supaya kita itu nggak terbuang ke bawah angin. Ya kalian bayangin aja kita lagi di ketinggian 3.805 mdpl dengan kondisi oksigen yang menipis ditambah tekanan udara yang rendah plus aroma belerang dari Gunung Kerinci. Makanya ini tuh aku udah mulai batuk-batuk dan parahnya lagi buff aku tuh ketinggalan guys. Buat kalian yang mau muncak ke Gunung Kerinci ataupun ke gunung-gunung aktif yang lainnya, kalian wajib banget utamain safety kayak pakai sarung tangan, pakai kacamata, dan pakai buff atau masker. Karena perlengkapan tersebut akan sangat membantu selain untuk menghangatkan, juga bisa untuk membantu supaya pernafasan kita itu tetap lembab. Karena angin kenceng di ketinggian kayak gini pada dasarnya lebih cenderung ke angin yang kering. Jadi kalau yang nggak tahan bisa bikin hidung sampai mimisan. Dan ini aku lagi coba buat berdiri. Ternyata memang harus sekuat tenaga itu untuk menopang tubuh di ketinggian kayak gini. Ini tuh anginnya bener-bener kenceng banget. Kalian bisa lihat debu-debu yang ada di belakang aku. Itu tuh debuan pasir vulkanik sampai berterbangan saking kencengnya angin di puncak Gunung Kerinci ini. Jadi aku tuh sampai nggak lama untuk berlama-lama berdiri ya guys ya. Jadi aku memilih untuk duduk lagi. Dan kita itu di puncaknya nggak sampai 10 menitan. Jadi sebelum jam setengah 8 pagi kita semua itu yang ada di puncak udah turun semua. Dan udah nggak ada pendaki lain yang naik ke puncak. Karena itu adalah salah satu SOP yang ada di Gunung Kerinci guys. Jadi kita itu nggak diperbolehkan untuk muncak siang karena kalau pas siang hari itu aktivitas kawahnya jadi lebih aktif. Takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya rata-rata orang itu kalau mendaki ke gunung-gunung aktif yang kayak gini, orang-orang itu lebih sering muncak pagi sampai bela-belain buat bangun dari jam 2 pagi dini hari. Jadi kita bisa turun lebih cepat supaya nggak kesiangan dan nggak kesorean. Nah sekitar jam setengah 9 kita udah sampai lagi di camp area kita di shelter 3. Karena habis ini kita mau siap-siap makan berat plus packing. Habis itu kita turun. Dan yang pasti sebelum mulai masak-masak aku bersihin wajah aku dulu karena emang udah full banget sama debu. Dan ini tuh debunya debu pasir vulkanik, makanya kayak debunya kelihatan hitam-hitam gitu guys. Ditambah ini mata aku lagi bintitan, sumpah menderita banget. Bahkan beberapa persediaan air minum kita yang dimasukin dalam tenda ini masih masuk juga partikel debu yang lebih halus ke dalam airnya. Jadi ya mau nggak mau habis ini tetap kita filter lagi airnya supaya jadi lebih bersih. Ini ya saking debunya itu kenceng banget, semuanya itu partikel halusnya jadi nempel-nempel ke pakaian aku. Nempel-nempel di celana, di jaket, apalagi ini aku pakai jaket warna putih, nggak tahu nanti nyucinya gimana. Dan ini kita tadi udah sempat masak nasi goreng, jadi kita makan nasi goreng dulu. Dan pas aku cek snack gandum kita, ternyata biskuitnya itu udah berubah rasa guys. Ini sih rasanya jadi biskuit rasa abu vulkanik karena memang udah kena debu semua. Nah di sekitar jam setengah 11 ini tuh aku udah mau siap-siap turun duluan. Dan Bang Macan itu di belakang dia nanti bakal nyusul karena dia mau packing-packing tenda kita dulu. Dan kalau turun gunung itu nggak tahu kenapa pasti estimasi waktunya tuh jadi lebih cepet guys. Ini tuh jam 1 siang kita udah sampai di shelter 1. Shelter terakhir kalau kita turun ke bawah dari puncak Gunung Kerinci. Dan gak lama habis itu sekitar jam setengah 3 kita udah sampai lagi di pos 3.
Rimba. Nah, di sini nih aku mau cobain beberapa air minum yang udah kita bawa dari puncak Gunung Kerinci. Karena faktanya beberapa air itu rasanya beda-beda. Ada yang asam, ada yang sedikit asin, dan ada yang hambar. Dan akhirnya jam 4 sore kita udah keluar dari hutan Taman Nasional Kerinci Seblat dan kita udah sampai di pintu Rimba. Dan alhamdulillah selama 2 hari pendakian kita itu nggak ada sama sekali diterpa sama yang namanya hujan. Pas sampai bawah aku langsung kontak tim lain yang dari base camp untuk jemput kita ke pintu Rimba. Dan ini kita udah dijemput sama abang-abang aku pakai mobil pick up. Mereka ini sumpah gercep banget. Aku baru hubungi mereka sekitar beberapa menit yang lalu. Ini mereka kayak ngebut deh karena mereka cepet banget loh nyampe di pintu Rimbanya. Jadi pas di jalan kita juga sempat nyeritain perjalanan kita selama pendakian ke teman-teman yang lainnya. Pokoknya guys, meskipun aku tuh mendaki gunung yang sama sampai berkali-kali, aku selalu mendapatkan cerita baru dengan versi yang berbeda dari setiap pendakiannya. I can feel it.